Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan saya. Nama saya Dewi Juli Kartika. Saya dosen dari program studi pengelolaan hutan. Pada semester ini, saya dipercaya mengampu salah satu mata kuliah, yaitu statistik. Nah, yang pertama, statistik berasal dari bahasa Latin, yaitu status, yang berarti negara dan digunakan untuk urusan negara. Kemudian, perkembangan statistik, yang pertama pada awalnya statistik adalah suatu kumpulan data yang disajikan dalam bentuk tabel atau daftar, gambar, diagram, atau ukuran tertentu. Kemudian perkembangan selanjutnya, statistik merupakan pengetahuan mengenai pengumpulan data, klasifikasi data, penyajian data, pengolahan data, penarikan keputusan berdasarkan masalah tertentu. Kemudian selanjutnya statistik matematika atau teoritik. Nah, ini sekarang banyak juga nih yang menggunakan statistik ini, di mana yang dimaksud statistik matematika atau teoritik di sini adalah statistik yang diturunkan bagaimana menciptakan suatu model teoritis dan matematis. Jadi bagaimana kita menciptakan satu model statistik, entah itu dari penelitian kita kah, atau dari kajian yang kita lakukan. Nah, ini yang banyak juga sekarang dilakukan. Kemudian yang paling banyak juga dilakukan sekarang adalah statistik terapan atau teknik analisis data, di mana statistik yang membahas cara-cara penggunaan statistik antara lain untuk penelitian. Nah, kenapa sih Bu saya harus belajar statistik? Toh saya orang komputer, toh saya orang kehutanan, toh saya orang pertanian. Kenapa sih saya harus repot-repot belajar statistik? Nah, jika dulu mungkin perkembangan statistik hanya sebatas ya sudah dalam dunia statistik ataupun matematika saja. Tapi pada perkembangan selanjutnya, hampir semua program studi pasti menjadikan mata kuliah wajib mata kuliah statistik, di mana diharapkan nantinya mahasiswa ketika melakukan penelitian, ketika mereka dihadapkan pada satu analisis statistik, atau baik itu satu metode statistik, atau baik itu yang berhubungan dengan statistik, mereka punya dasar. Makanya setiap program studi mengharuskan untuk mempelajari statistik. Sehingga akhirnya statistik adalah satu pengetahuan yang menjelaskan tentang pengumpulan, penyajian, penganalisisan, dan penafsiran data, atau dengan kata lain, sebuah metode yang berisi sebuah prosedur dalam menyelesaikan suatu masalah yang berisi langkah-langkah teratur, mulai dari pengumpulan data sampai dengan bagaimana menafsirkan data tersebut. Nah, di sini saya beri contoh satu penyajian data. Nah, penyajian data seperti ini umumnya lumrah kita lihat, apalagi kalau kalian pernah melihat data BPS, biasanya bentuk penyajiannya seperti ini. Kalau kalian pernah melihat data jumlah penduduk atau data misalkan hasil panen pertanian sepanjang tahun atau selama 5 tahun terakhir, biasanya disajikan dalam bentuk tabel, di mana di sini ada, kalau bisa kita lihat, kita bisa menggambarkan nih, ada beberapa. Yang pertama, dari tabel sini bisa menggambarkan bagaimana banyaknya korban kecelakaan lalu lintas pada tahun 2001 sebanyak 1.190 orang. Ini yang terdiri atas 700 orang luka ringan, kemudian 325 orang luka berat, dan 165 orang meninggal. Nah, itu salah satu pembacaan data kalau dalam bentuk tabel. Nanti mungkin kita akan mempelajari bagaimana menyajikan data entah itu dalam bentuk
Paget group table kah, Daily histogram kah, atau diagram pie kah, dan lain-lain sebagainya. Nah, selain membaca seperti itu, bisa juga nih misalkan korban luka ringan dari selama 5 tahun terakhir dari tahun 2001 sampai 2005 jumlahnya adalah 4.000 orang dan seterusnya. Itu salah satu contoh penyajian data statistik. Jadi memudahkan kita untuk membaca suatu data dibandingkan kita harus menyajikannya dalam bentuk misalkan paragraf seperti itu. Nah, statistik berdasarkan cara pengolahan data yang itu terbagi atas dua, yaitu statistik deskriptif, di mana statistik deskriptif adalah statistik yang berkenaan dengan bagaimana cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data sehingga mudah dipahami. Nah, contohnya ada beberapa cara nih yang dapat digunakan dalam mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data. Misalnya, bagaimana menentukan ukuran data seperti nilai modus, rata-rata, dan nilai tengah. Untuk nilai modus, rata-rata, dan nilai tengah, itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut, sehingga nanti ada ada salah satu materi nanti khusus untuk statistik deskriptif. Atau contoh penggambarannya, misalkan menentukan ukuran variabilitas data, misalnya varian, kemudian standar deviasi atau tingkat penyimpangan, dan jarak. Kemudian yang ketiga, menentukan ukuran bentuk data, bisa dalam bentuk kurtosis dan plot box. Nah, kemudian yang kedua, statistik inferensial, di mana statistik ini merupakan serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Nah, maka ruang lingkup pembahasan statistik inferensial di sini itu mencakup tentang probabilitas, yaitu teori kemungkinan, kemudian distribusi teoritis, kemudian sampling dan sampling distribusi, kemudian ada pendugaan populasi atau teori populasi, kemudian ada uji hipotesis rata, kemudian ada yang sering, mungkin nanti kalian bisa menggunakan ini analisis korelasi atau uji signifikansi. Kemudian analisis regresi untuk paramalan. Nah, analisis regresi ini yang biasa kalau tadi saya sempat menjelaskan tentang statistik matematika, itu biasa bentuknya dalam bentuk analisis korelasi ataupun analisis regresi untuk paramalan. Nah, paramalan di sini maksudnya bukan meramal bintang atau meramal curah hujan ya, tapi untuk menduga atau bisa memodelkan suatu data menggunakan analisis regresi. Kemudian selanjutnya ada analisis variance dan yang terakhir ada analisis covariance. Nah, selanjutnya ada statistik berdasarkan bentuk parameternya, yaitu statistik parametrik, di mana statistik parametrik adalah statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data yang berdistribusi normal dan memiliki variansi homogen. Umumnya bersifat interval dan rasio. Nah, untuk pengujian statistik parametrik di sini dapat digunakan dengan pengujian yaitu uji Z. Uji Z itu menggunakan satu atau dua sampel. Kemudian ada uji T, juga menggunakan satu atau dua sampel. Kemudian ada korelasi per person. Kemudian one or two way ANOVA test. Kemudian yang terakhir ada analisis regresi. Nah, untuk statistik non-parametrik, yaitu bagian statistik yang parameter populasinya atau datanya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu,
atau memiliki distribusi yang bebas dari persyaratan dan variansnya tidak perlu homogen. Di mana analisis statistik non-parametrik itu antara lain yang pertama, uji tanda peringkat Wilcoxon dan uji U-Mann-Whitney untuk 1-2 kelompok, kemudian ada uji Kruskal-Wallis untuk kelompok lebih dari 2, kemudian uji korelasi Rang-Spearman dan Kendall-Tau. Kemudian yang terakhir ada uji Chi kuadrat. Nah, mungkin nanti ini akan kalian dapatkan juga di materi selanjutnya. Kemudian, untuk manfaat statistik, apa sih Bu? Saya gunanya belajar statistik, toh saya orang kehutanan, toh saya orang komputer, toh saya orang pertanian, toh saya orang perkebunan. Nah, kenapa? Dalam setiap pengambilan kebijakan, hampir seluruh kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pakar ilmu pengetahuan atau para eksekutif sesuai dengan ilmu mereka didasari oleh ilmu statistik. Makanya setiap program studi pasti mempelajari tentang statistik. Nah, pengambilan keputusannya didasarkan oleh ilmu statistik. Kemudian hasil analisis dan interpretasi data itu baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, nanti kalau misalkan kalian penelitian pasti kalian akan ditanya, kalian penelitiannya dalam bentuk apa? Apakah kualitatif kah ataupun kuantitatif kah? Terus kalian menggunakan analisis apa? Kemudian bagaimana caranya menginterpretasi data yang kalian gunakan? Ini makanya perlunya kita mempelajari tentang statistik. Nah, itu tadi salah satu manfaat statistika. Kemudian fungsinya apa sih? Yang pertama itu untuk komunikasi, di mana statistik dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan komunikasi atau alat penghubung dari beberapa pihak. Dari data statistik yang dihasilkan beberapa pihak tersebut dapat mengambil suatu keputusan. Kemudian yang kedua ada deskripsi, di mana statistik dapat digunakan sebagai alat untuk menyajikan, menggambarkan, atau mengilustrasikan data ke dalam bentuk tabel, gambar, dan diagram, sehingga orang mudah memahaminya. Contohnya nih, hasil produksi dalam satu periode, kemudian laporan keuangan, laporan tingkat kecelakaan lalu lintas, seperti yang tadi saya sempat beri contoh, laporan tingkat pengangguran, laporan tingkat kejahatan. Nah, semua informasi ini dapat disajikan dalam bentuk tabel, gambar, dan diagram. Kemudian regresi. Nah, statistik dapat digunakan sebagai alat untuk meramalkan atau memprediksi pengaruh dari data. Misalkan variabel bebas terhadap data yang lain, variabel tak bebas. Nah, ini yang paling sering sih biasanya digunakan analisis regresi. Kemarin ada anak bimbingan saya, dia menggunakan analisis regresi atau analisis regresi ini menggunakan variabel bebas dan variabel tak bebas. Jadi variabel bebasnya apa, variabel tak bebasnya apa, seperti itu. Nanti mungkin saya akan singgung sedikit, mungkin di akhir pertemuan kita saya akan menyinggung sedikit tentang regresi, seperti apa supaya kalian punya gambaran. Kemudian untuk yang korelasi, di mana statistik dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan seberapa kuat hubungan antara dua data dalam suatu penelitian. Misalnya, biaya promosi berhubungan dengan tingkat penjualan. Nah, untuk korelasi di sini bisa dikeluarkan dengan menggunakan Excel sederhana atau bisa menggunakan aplikasi statistik yang ada sekarang. Itu bisa nantinya akan bisa mengeluarkan data regresi ataupun korelasi, bahkan misalkan uji T, uji Z, uji standar deviasi, ragam, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada komparasi, di mana statistik dapat digunakan sebagai alat untuk membandingkan data dua kelompok atau lebih. Nah, ada lagi yang dinamakan dengan populasi dan sampel. Nah, sebenarnya untuk populasi dan sampel di sini merupakan bagian dari statistika inferensial, di mana populasi adalah suatu sekumpulan individu atau objek yang karakteristiknya sedang diteliti.
Nanti saya akan berikan contoh bagaimana perbedaan antara populasi dan sampel. Sedangkan sampel adalah sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap dapat mewakili populasi. Jadi pengambilan sampel itu tidak asal, saya mau ngambil ini. Tidak bisa seperti itu. Jadi dalam pengambilan sampel harus ada kriteria. Nah, ini yang biasanya mungkin misalkan kalian mengambil data untuk penelitian. Dalam satu perusahaan, kalian ingin mewawancarai. Ada banyak nih orang dalam satu perusahaan tersebut. Nah, dalam suatu perusahaan tersebut itu yang dinamakan populasi. Nah, sampelnya yang mana? Tidak mungkin kan kalian mengambil kuesioner untuk semua populasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Tentunya kalian akan mengambil sampel, mengambil beberapa contoh. Tapi dalam pengambilan contoh itu harus ada kriteria. Misalkan nih, umurnya harus segini, dia harus punya anak segini, tingkat pendapatannya segini. Itu sampel yang ingin saya ambil. Misalkan seperti itu. Itu contoh populasi dan sampel. Nah, yang lebih real di sini ada, saya berikan contoh, Kepala SMA Negeri 77 ingin mengetahui rata-rata tinggi badan siswa yang ada di sekolahnya. Nah, dalam hal ini, berarti seluruh siswa SMA Negeri 77 merupakan populasinya. Jadi, semua yang ada, siswa yang ada di SMA Negeri 77 itu populasinya. Nah, sampelnya mana? Jika diperhatikan contoh ini, karakteristik yang sedang diteliti adalah tinggi badan. Nah, pada praktiknya, ini saya bilang, tidak mungkin diamati semua anggota populasi mengingat beberapa hal. Nah, di sini nanti kita bisa mempertimbangkan nih, parameter apa yang menjadi kriteria dalam pengambilan sampel kita. Apakah dia harus umurnya segini kah? Atau dia harus punya berat badan segini kah? Itu bisa menjadi salah satu karakteristik dalam pengambilan atau kriteria dalam pengambilan sampel kita. Sehingga jadi yang hanya diamati sebagian dari anggota populasi. Dengan sebagian anggota tersebut harus benar-benar mewakili anggota populasi secara keseluruhan. Jadi jangan ketika mengambil sampel itu malah tidak mewakili populasi. Jadi syarat dalam mengambil sampel itu harus mewakili populasi. Dalam hal ini, sebagian anggota yang diambil dari populasi ini yang dinamakan sampel. Mudah-mudahan cukup jelas apa perbedaan populasi dan sampel. Nah, saya beri contoh lagi nih. Seorang manajer sebuah pabrik yang memproduksi bola lampu ingin mengetahui rata-rata masa hidup bola lampu itu sampai padam selama selang waktu tertentu. Berarti populasinya adalah banyaknya bola lampu yang diproduksi selama selang waktu tertentu dan karakteristiknya adalah masa hidup bola lampu. Sehingga sampelnya adalah jika dari bola lampu yang diproduksi itu diambil hanya sebagian saja untuk diukur hidupnya, sebagian bola lampu itu merupakan sampel. Nah, mudah-mudahan sampai di sini kalian bisa paham apa perbedaan populasi dan sampel, bagaimana cara mengambil. Nanti mungkin ketika kalian penelitian, kalian akan lebih paham lagi tentang pengambilan sampel, karena dalam penelitian itu tidak mungkin kalian mengambil semua data. Jadi yang biasa paling sering kalian gunakan adalah sampel, cuman biasa ditanyakan adalah populasinya apa, seperti itu. Atau standar pengambilan sampelnya apa? Apakah ada kriteria pengambilan sampelnya? Seperti itu. Kemudian, nah, untuk metode sampling dalam populasi, ada yang dikatakan dengan sampling acak sederhana atau simple random sampling, di mana teknik ini menyatakan semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih. Kemudian ada yang dinamakan dengan berstrata, di mana teknik sampling ini dilakukan dengan membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen. Kemudian selanjutnya sampel diambil secara acak dari tiap strata tersebut. Sampel yang terambil mampu memberikan informasi lebih baik
dan lebih banyak karena perbedaan antar kelompok dapat dilakukan. Kemudian ada yang dikatakan dengan cluster. Cluster adalah sampling acak yang dilakukan dengan dua tahap, di mana tahap pertama membagi sampel ke dalam kelompok-kelompok atau cluster, lalu dilakukan pengacakan untuk memilih cluster. Tahap kedua baru dilakukan pengambilan lagi secara acak sederhana pada cluster yang terpilih. Nah, sepintas yang ini mirip dengan sampling berstata, tapi perbedaannya adalah pada sampling berstata, pengambilan sampel wajib dilakukan untuk tiap strata. Sedangkan pada sampling cluster tidak harus setiap cluster di sampling. Nah, mungkin itu saja cukup dari saya. Mungkin untuk ini teori dari saya bagaimana tentang statistik itu. Kemudian ada tadi statistik inferensial dan deskriptif. Kemudian saya memberikan penjelasan tentang populasi dan sampel. Kemudian contoh data statistik. Nah, untuk tugas praktikum minggu ini nanti akan saya jelaskan di masing-masing grup WhatsApp. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.